Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas B akan menjelaskan mengenai proses pemisahan antara asam asetat plus air dengan triasetin. Sebelumnya, perkenalkan saya Vineza Oktaviani dengan NRP 104119100065 dan partner saya. Perkenalkan, saya Naura Nahdaza Randika, NRP 104119100014. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Baik, di kawasan industri Gresik, Jawa Timur, terdapat pabrik triasetin dengan kapasitas 55.000 ton per tahun. Bahan baku yang digunakan berupa gliserol dengan kemurnian 93% dan asam asetat. Pada proses pembuatan triasetin dengan cara mereaksikan gliserol yang mempunyai kemurnian 93% sebanyak 2.937,6765 kg per jam dan asam asetat sebanyak 5.744,7168 kg per jam dalam reaktor alir tangki berpengadu menggunakan katalis asam sulfat pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Produk keluar reaktor berupa campuran gliserol, asam asetat, air, monoasetin, diasetin, triasetin, dan asam sulfat diumpankan menuju dekanter untuk memisahkan komponen yang terlarut dengan air. Hasil atas dekanter yaitu gliserol, asam asetat, monoasetin, sedikit diasetin, sedikit triasetin, asam sulfat, dan air. Sedangkan hasil bawah dekanter yaitu sedikit air, diasetin, dan triasetin. Hasil atas dekanter akan diumpankan menuju menara distilasi untuk memisahkan air dan sedikit asam asetat. Hasil atas menara distilasi berupa air dan sedikit asam asetat akan dialirkan menuju UPL. Kemudian untuk hasil bawah dari menara distilasi berupa sedikit air, asam asetat, monoasetin, diasetin, sedikit triasetin, gliserol, dan asam sulfat akan dialirkan ke reaktor sebagai recycle. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai proses pada INID yang telah kami buat. Yang pertama, pada aliran umpan masuk dan aliran steam masuk, kemudian akan dialirkan ke menara kolom distilasi. Selanjutnya terjadi proses distilasi yang menyebabkan terbentuknya steam yang mengarah pada top product. Pada aliran top product terdapat kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan steam. Kemudian setelah itu, hasil kondensor akan ditampung pada storage drum yang kemudian akan kembali pada menara distilasi sebagai reflux. Kemudian, hasil dari distilasi mengalir pada bottom product sebagai hasil dari proses distilasi. Selanjutnya, pada variabel proses pada proses distilasi antara asam asetat plus air dengan triasetin ini meliputi untuk proses variabelnya berupa level menara distilasi, tekanan gas keluar, flow rate umpan masuk, flow rate steam masuk, level storage drum, flow rate top product, dan konsentrasi bottom product. Sedangkan untuk manipulated variabelnya berupa flow rate aliran umpan, flow rate steam masuk, flow rate top product, flow rate bottom product, dan flow rate gas keluar. Selanjutnya, gangguan pada proses ini dapat berupa flow rate aliran umpan, flow rate steam masuk, flow rate top product, flow rate bottom product, flow rate gas keluar, dan heat gas. Sedangkan set point yang kami atur adalah pada proses ini yang kami atur adalah level menara distilasi, tekanan gas keluar, flow rate umpan masuk, flow rate steam masuk, level storage drum, flow rate top product, dan konsentrasi bottom product.
Kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai aksi proses, aksi pengendali, dan final element control pada PNID yang telah kami buat. Pada aliran yang pertama, yang aliran umpan masuk, terdapat control valve yang berfungsi untuk mengontrol flow rate maupun umpan masuk. Nah, untuk pada bagian ini, jenis aksi prosesnya adalah direct. Kemudian aksi pengendalinya berupa reverse, dan final element controlnya adalah air to open. Kemudian pada aliran yang selanjutnya di bawah ini ada aliran steam masuk ke menara distilasi. Untuk aliran ini, aksi prosesnya adalah direct. Kemudian aksi pengendalinya berupa reverse, dan final element controlnya berupa air to open. Selanjutnya, di sini kami juga akan mengukur mengenai konsentrasi pada bottom product, dan pada jenis aksi prosesnya yaitu direct. Untuk aksi pengendalinya berupa reverse, dan untuk final element controlnya adalah air to open. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, pada aliran gas menuju top product, terdapat kondensor, yang dimana terdapat valve yang mengatur gas buang keluar kondensor, yang berfungsi untuk mengontrol tekanan gas masuk kondensor. Jenis aksi prosesnya adalah reverse, aksi pengendali berupa direct, dan final element controlnya adalah air to close atau valve to open. Selanjutnya, pada storage drum dan aliran reflux, terdapat valve yang akan mengatur flow rate aliran reflux, yang dimana jenis aksi prosesnya adalah reverse, aksi pengendali berupa direct, dan final element controlnya adalah air to close atau valve to open. Kemudian, pada aliran top product, terdapat valve yang mengatur laju alir top product, di mana jenis aksi prosesnya adalah reverse, aksi pengendali berupa direct, dan final element control berupa air to close atau valve to open. Yang terakhir, pada aliran bottom product, terdapat valve yang akan mengatur laju alir bottom product, di mana jenis aksi prosesnya adalah reverse, aksi pengendali berupa direct, dan final element controlnya adalah air to close atau valve to open. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PNID kolom distilasi yang berfungsi untuk memisahkan asam asetat plus air dengan triasetin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.